Teman-teman, kalian tahu nggak mengenai pembahasan studi Al-Quran, yaitu munasabah. Kalian tahu nggak munasabah itu apa? Kita lanjut membahas soal definisi ya, definisi munasabah. Nah, secara bahasa sendiri, munasabah itu berasal dari timur, yang berarti kayak al-musyakalah, yang berarti itu keserupaan. Atau bisa jadi kita bisa panggil sebuah al-mukarobah, yaitu kedekatan antara ayat, yang dimana itu membangun sebuah pendeskripsian yang matang. Oke, kita lanjut secara istilah ya. Nah, secara istilah, ilmu yang mempelajari hubungan, keterikatan dan keserasian antara satu ayat dengan ayat sebelumnya, sesudahnya, atau antara satu surat dan surat lainnya, itu adalah sebuah pendeskripsian munasabah secara gampang dan secara universal ya. Kita lanjut ke urgensi singkat. Kenapa pembahasan ini mengenai urgensi singkat? Karena yang pertama, banyak dari generasi sekarang tidak mengetahui apa itu munasabah. Nah, munasabah sendiri, kenapa kita penting membahas soal munasabah, dan mengapa kita harus tahu mengenai ilmu munasabah ini? Karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun. Namun, ketika dibukukan, ia memiliki struktur yang sangat rapi dan saling menguatkan, yaitu saling menyambung, sambung menyambung, koyok rucikar. Enak. Oke, lanjut ke latar belakang ya. Dan sempat tadi kita bahas kayak urgensi tadi ya, urgensi sejarahnya tadi. Oke, kita ngomongin soal mengapa harus dipelajari. Yang pertama, itu adalah bentuk dari menolak kritik orientalis. Contohnya adalah banyak kritikus di luar menganggap Al-Quran tidak memiliki konherensi pada pola penulisan secara urut ya, jadi kayak loncat gitu lah. Nah, munasabah atau konsep munasabah di situ hadir sebagai jembatan antara koherensi, yang dimana menjadi suatu penjembatan ketika seorang kritikus melihat bahwa ayat ikiku lompat-lompat banget dan gak stabil. Tapi di munasabah sendiri ku dijelaskan bahwasanya adanya suatu benang merah yang kuat saling menghubungkan gitu re. Oke, kita lanjut ke membantu penafsiran. Nah, membantu penafsiran sendiri ku kayak kita itu apa ya ngomongin soal pendeskripsian biar lebih gampang. Nah, kalian sering gak sih kayak ngerasa bingung ketika membaca suatu ayat atau suatu buku yang menurut kalian bahasanya itu terlalu berat untuk dipahami? Nah, munasabah hadir sebagai hal itu, seperti halnya memahami konteks suatu ayat melalui ayat lain yang mendampingi. Jadi contoh halnya ketika di ayat pertama ini mereka membahas perihal soal konsekuensi dari akibat kenapa banyak manusia yang gini-gini. Nah, di ayat 2 dijelaskan bahwasanya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kenapa mereka melakukan hal itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke menemukan retorika atau bisa disebut ijaz. Nah, ijaz itu apa sih? Menunjukkan keindahan sastra. Nah, selain selain kayak kita ngomongin beberapa fungsi, beberapa materi lain lah, kita juga perlu menunjukkan sisi keindahan dari sastra-sastra Arab, sastra yang lain, kayak contohnya bahasa timuran, kayak Arab sendiri itu juga menjadi suatu hal, narasi-narasi yang penting sih buat kita ingat lah gitu. Jadi ini kayak peletakan suatu ayat itu dapat kita pahami secara mudah. Oke, kita lanjut ke sebuah surat seperti Al-Baqarah mempresentasikan tema besar di dalamnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, Al-Baqarah itu mempresentasikan atau mendeskripsikan suatu peristiwa yang sangat-sangat penting ya di kisah atau sejarah di Al-Quran yang disebutkan itulah. Oke, contoh klasiknya adalah seperti akhir surat Al-Waqiah memerintahkan bertasbih, dan surat berikutnya Al-Hadid langsung dimulai dengan kalimat tasbih. Kita lanjut ke siapa aja sih tokoh-tokoh yang membentuk konsep munasabah ini. Kita lanjut ke tokoh ya, seperti ada yang namanya sastrawan yang namanya itu Abu Bakar Al-Naisaburi. Nah, Abu Bakar Al-Naisaburi itu mempopulerkan sastra
timur, yang dimana munasabah juga termasuk dalam kajiannya itu tadi. Maka dari itu munasabah penting dalam pendeskripsian suatu ayat gitu. Nah, bagaimana jika kita mengkaji munasabah dengan suatu konsep dari filsafat Hegel, yaitu dialektika Hegel. Nah, kita ngomongin soal dialektika Hegel ya, dan otomatis kita bakalan merujuk pada suatu konsep yang mempunyai sebuah kemiripan dengan munasabah, sebuah sama-sama membahas soal korelasi lah antar ayat, antar kalimat, membahas korelasi. Nah, dialektika Hegel sendiri membahas soal pertama tesis, yang kedua antitesis, yang ketiga sintesis. Nah, dari ketiga itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya korelasi antar kalimat dapat digabungkan dengan munasabah, atau dapat kita ngomongnya rek Surabaya meleper, isok meleper lah. Nah, di munasabah sendiriku secara struktural kalau kita bedah itu ngomongin soal ada yang namanya struktural roja dan kauf. Nah, roja dan kauf itu apa sih, Mas? Roja dan kauf itu suatu hal di dalam munasabah yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara eksplisit lah, bener-bener deskripsi banget. Contoh halnya roja itu bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memberitahu suatu ayat yang dimana mereka umatnya diberitahu agar jika kalian melakukan ini, kalian akan mendapatkan kenikmatan di surga dan kalian akan dipermudah dalam hidup. Itu roja. Dan kauf berkebalikan dengan roja. Kauf seringkali dikaitkan dengan jika kalian melanggar suatu tugas dari Tuhan Sang Pencipta, kita akan disuguhkan dengan siksaan neraka, azab, kesengsaraan dalam hidup, keputusasaan. Nah, roja dan kauf itu memiliki suatu hal yang dapat saling terhubung lah. Ketika tidak ada roja, maka ketika cuma ada kauf, orang-orang akan merasa putus asa. Karena apa? Karena mereka cuma disuguhkan dengan adanya penyiksaan di neraka, adanya suatu azab tanpa ada korelasi tertentu. Namun berkebalikan dengan jika tidak ada kauf, maka manusia akan mengalami besar kepala. Contoh halnya, ternyata di Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya semua ayat mendeskripsikan soal semua manusia akan masuk surga dan akan mengalami sebuah peningkatan hidup lah. Nah, ketika roja dan kauf ini bersatu, mereka akan menghasilkan suatu pembatasan ego. Jadi imbang mereka. Nah, ketika mereka berpikir bahwasanya aku bakalan masuk surga ketika aku mengamalkan amalan ini. Namun di satu sisi ketika mereka tidak dapat mengamalkan amalan yang ada di Al-Quran, mereka akan masuk neraka gitu. Misalnya dengan cara yang salah ya mereka mengamalkannya, atau mereka minggir lur. Tadi nih, kalau misal kita ngomongin soal rojo dan kauf, kita dapat membedah dari sisi tesis, antitesis, dan sintesis. Kenapa? Sama halnya dengan tesis ya. Jika kita gabungkan dengan kalimat tesis, kita ambil dari kenapa kita perlu mengkaji ulang soal bab munasabah dengan filsafat Hegel, yaitu dialektika Hegel, karena di situ terdapat struktur yang serupa gitu. Contoh halnya di munasabah ada salah satu struktur yang setelah saya kaji ulang, setelah saya mengulik, ternyata ada beberapa cocok logi, dan itu bahkan itu adalah pendeskripsian yang beda loh. Ini adalah satu arti, namun dengan kayak dengan bahasa yang berbeda gitu. Nah, contoh halnya di munasabah ada yang namanya al-amru atau al-awal. Nah, tafsirannya, tujuannya adalah menghubungkan ayat pertama yang membawa satu tema tunggal, yaitu misal tentang
nikmat. Nah, tentang nikmat kalian tahu sendiri ya, kalau misal kalian itu dengan adanya kalian nggak melakukan dosa, kalian nggak berbuat asusila, kalian akan memasuki sebuah kenikmatan, yaitu dapat surga, dimudahkan rezekinya, terus habis gitu eh, ya kalian bakal dimudahkan lah dengan hukum-hukum seperti itulah. Oke, nah itu yang dapat kita tarik benang merah di situ. Karena apa? Awal dapat kita simpulkan sebagai tesis. Oke, lanjut kita ke teori kedua, yaitu al-muqabalil atau at-tahad, kontras. Al-muqabalil itu sebuah suatu kontras, suatu kontras atau suatu perlawanan dari ayat yang awal yang kita sebutkan tadi awal ya. Nah, contoh pendeskripsian ayat itu sama halnya kayak uh, ayat yang membawa tema berkebalikan dari ayat awal, seperti halnya tentang azab, pengecualian hukum, siksa neraka, kalian disengsarakan, kalian putus asa, gitu Rek. Nah, jadi ini kan masuk ya sebagai apa ya, antitesis. Nah, dari kedua teori itu tadi kita dapat menyimpulkan Pak, kok sebenarnya dialektika Hegel sama konsep munasabah dari Timur iki iku artinya iku sama, cuman beda bahasa. Ngeri kan ya? Nah, itu kita udah dapat tesis dan antitesisnya. Kita akan membedah suatu sintesis di situ. Contoh halnya di dialektika Hegel sendiriku ada yang namanya sintesis. Nah, kalau di munasabah ada yang namanya al-jam'u atau suatu kesatuan hikmah yang dapat kita peroleh dari menggabungkan antitesis dan tesis. Apa yang dapat kita peroleh dari situ dan apa kesimpulan akhirnya untuk mendapatkan final resultnya. Oke, al-jam'u itu sebuah korelasi yang menyatukan kedua ayat sehingga dapat menjadikan sebuah kesimpulan yang mengerucut. Contoh halnya, aku akan menjadikan satu ya dari tesis, antitesis, sintesis, atau kalau kita sebut dari konsep munasabah al-awal, al-muqabalil atau at-tadad. Yang ketiga yang sintesis ada wajh al-munasabah atau al-jam'u. Nah, contoh halnya aku bakalan ngasih contoh ringan ke kalian, yaitu buat tesisnya awalan kita bisa melihat kalau semisal kita nggak sholat, kalau semisal kita sholat, kita akan mendapatkan janji surga, kita akan mendapatkan suatu kenikmatan di surga, yaitu dengan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang udah diamalkan lah oleh Tuhan Sang Pencipta. Oke, kita lanjut ke antitesisnya. Jika kita tidak sholat, kita akan disiksa di neraka dan kita akan direndahkan martabatnya dan kita akan mengalami keputusasaan secara mental. Nah, dari itu kan kita udah tahu ya, tesis adalah awal pembentukan suatu pendeskripsian dan antitesis adalah kontras dari hal itu, pembentukan itu tadi. Nah, kita masuk ke sintesis, yaitu al-jam'u. Nah, al-jam'u sendiriku gabungan dari tesis dan antitesis, yang gabungan dari al-awal dan kesimpulan sintesis adalah bagaimana tugas antara tesis dan antitesis itu bekerja, maka hasilnya adalah sintesis. Nah, sintesis sendiri itu mempunyai tujuan, yaitu dengan keseimbangan jiwa. Jadi ketika kita dalam konteks munasabah sendiri itu kan, kalau rojo itu sebuah harapan bahwa jika kalian mematuhi suatu aturan maka kalian akan dijanjikan suatu surga. Nah, kauf adalah ketika kamu melanggar maka akan terjadi suatu hal yang buruk lah bagi kalian. Nah, sintesis sendiri menggabungkan antara itu, yang dimana sintesis itu perlu perlu pemikiran yang lebih lanjut lah kayak. Jadi ketika itu disatukan maka akan menjadi suatu keseimbangan jiwa, keseimbangan berpikir kayak, oh iya juga aku berarti harus harus menyeimbangkan antara amalan-amalan itu tadi. Nah, begitulah masuknya sintesis dan dialektika Hegel dan munasabah itu tadi. Itu adalah suatu kajian yang cukup memeras otak saya. Contohnya ya, anjir. Terus gitu kita masuk ke kesimpulan juga sih. Nah, kesimpulan sendiri itu
Kalau semisal kita lihat dari zaman sekarang yang dimana kita udah berpikir secara jarang melihat benang merah atau suatu korelasi dari ayat-ayat tertentu yang dimana kita itu kayak emang perlu membedah suatu kajian-kajian gitu lah. Nah akhirnya kita menjadikan suatu topik itu apa, suatu topik yang sangat-sangat emang penting banget dalam pembahasan kita sehari-hari dan menjadikan suatu diskusi yang aktif, dan dimana munasabah sendiriku emang diperlukan dalam pembelajaran Al-Quran agar para pembaca tidak ruwet dengan pikirannya sendiri ya, tidak bingung antara ini ayat mana dan ini ayat yang mana gitu. Nah gitu, jadi menurut saya ini adalah tugas studi Al-Quran ya, makanya saya ngomongin soal munasabah ini. Nah jika kalian suka ya Mbak Iki, kalian bisa bantu-bantu up lah. Oke.